Nah, kita akan membahas secara singkat seperti apa sejarah perkembangan psikologi. Nah, pada mulanya psikologi perkembangan mengkhususkan diri pada usia manusia dan tahapan-tahapan. Sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, psikologi perkembangan telah melewati sejarah yang cukup panjang. Saking panjangnya sejarah psikologi perkembangan ini, maka dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama ialah minat awal mempelajari psikologi perkembangan. Terus yang kedua, di sini ada dasar-dasar psikologi perkembangan secara ilmiah. Nah, di periode kedua ini. Terus di periode yang ketiga ada munculnya psikologi perkembangan secara modern. Nah, kita akan membahas satu persatu dari periode psikologi perkembangan ini. Nah, periode yang pertama, minat awal mempelajari psikologi perkembangan anak. Plato pada tahun 427 sampai 346 sebelum Masehi, dia merupakan seorang filsuf yang banyak mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kehidupan anak. Menurut Plato, perbedaan genetis potensi individu ditentukan oleh faktor keturunan. Nah, ini menurut Plato, yang artinya sejak lahir anak telah memiliki bakat-bakat atau benih-benih kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan. Jadi di sini Plato berusaha menjelaskan bahwa pengaruh cukup besar pada perkembangan anak ini yaitu di mana anak hidup dan melihat lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar, pengasuhan orang tua ataupun sekolah itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, pada periode yang kedua mulailah masuk pada dasar-dasar psikologi perkembangan secara ilmiah. Namun pada gambaran tentang masa anak-anak yang diungkapkan oleh Plato, Luke, dan Rousseau pada dasarnya bersifat spekulatif karena tidak mengajukan bukti-bukti yang nyata dari hasil observasi pada anak-anak. Tetapi penelitian yang telah terarah terhadap kehidupan dan perkembangan psikis anak ini baru dimulai pada abad ke-18. Walaupun jika ditinjau dari segi ilmiah dan sistematika dapat dikatakan belum memuaskan. Jadi pada periode ini banyak penelitian atau para ahli yang merasa ini belum sempurna, penelitian yang mereka lakukan belum sempurna mengenai dasar-dasar perkembangan psikologi anak. Nah, lalu masuk pada periode yang ketiga, yaitu munculnya psikologi perkembangan secara modern. Studi sistematika tentang psikologi perkembangan mengalami perkembangan yang signifikan pada abad ke-20. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan pada zaman ini lebih bersifat deskriptif dan lebih dititik beratkan pada ciri-ciri khas yang terdapat secara umum. Nah, golongan-golongan umur serta masa-masa perkembangan tertentu, perubahan dalam studi psikologi perkembangan terjadi setelah J.B. Watson memperkenalkan teori behaviorisme. Dalam teorinya, Watson conditioning untuk memperjelas perkembangan suatu tingkah laku. Menurutnya, prinsip-prinsip conditioning dan prinsip-prinsip belajar dapat diterapkan pada semua perkembangan psikologi. Nah, karya Watson ini tentu saja memancing perkembangan teori-teori psikologi yang bertentangan. Banyak ahli yang menentang teori-teori yang dibuat oleh Watson ini. Nah, lalu ada usaha mengenal dan memberi ciri-ciri kepribadian yang banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti. Nah, pada tahun 1960-an psikologi anak yang hanya mencangkup selak-beluk anak mulai diganti oleh psikologi perkembangan, yang mempunyai bidang cakupan yang lebih luas. Ciri-ciri psikologi perkembangan yang membedakannya dengan psikologi anak adalah yang pertama,
lapangannya lebih luas, yaitu meliputi pertumbuhan dan perkembangan sejak manusia baru dibentuk melalui konsepsi sampai tua dan meninggal dunia. Nah, terus yang kedua ada psikologi perkembangan mempelajari perubahan tingkah laku dan dari lahir sampai mati dalam hubungan dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kedokteran dan biologi, ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi psikologi perkembangan ini sudah mulai terkait atau saling berkaitan dengan ilmu-ilmu kedokteran, ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. Nah, terus yang ketiga ialah objek psikologi perkembangan adalah proses-proses perkembangan yang meliputi aspek-aspek fisik, psikis, dan sosial, sehingga orientasinya dalam psikofisik dan biososial, membanjirnya penyelidikan oleh para ahli eksperimental. Jadi sudah banyak eksperimen yang terjadi pada mula perkembangan psikologi ini. Nah, eksperimen terbukti dalam eksperimental Child Psikis, Hology dan Advances in Children Development dan Behavior. Terdapat pengaruh besar dari ahli psikologi eksperimental terhadap psikologi anak. Disebabkan karena ketidakpuasan terhadap cara kerja, metode dan pendekatan yang dipakai untuk mengadakan penelitian terhadap anak. Karena dianggap kurang memenuhi syarat, dilihat dari sudut metodologi, penelitian, dan eksperimen. Nah, jadi cukup kacau atau ribet dalam perintisan psikologi perkembangan anak ini dalam sejarah ini, karena sudah banyak kegagalan yang terjadi dalam eksperimen yang dilakukan oleh para ahli mengenai psikologi perkembangan anak. Nah, selain itu mengingat pula perhatian dan minat para ahli eksperimental terhadap aspek-aspek psikis seperti persepsi kognisi dan anak dipandang sebagai objek utama untuk penelitian, ditinjau dari segi perkembangan dan proses-prosesnya. Nah, B.F. Skinner di tahun 1904 sampai 1990, seorang psikologi Amerika beraliran behavioristik menekankan bahwa hal yang patut menjadi minat dan perhatian pada para ahli psikologi perkembangan ini adalah perilaku yang terlihat. Ia telah mempelajari proses belajar dan hubungannya dengan tingkah laku sejak 1920-an dan memperkenalkan konsep operant conditioning. Konsep ini terbukti mampu dilaksanakan untuk mengubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Nah, melalui rangsangan-rangsangan yang diatur secara tertentu, dan ini mengundang minat ahli yang lain untuk menemukan cara-cara yang biasa digunakan untuk mengubah perilaku yang terlihat. Di sini juga meluasnya segala pengertian mengenai psikologi perkembangan oleh para ahli tentang kognitif dan perkembangan bahasa. Pada permulaan 1960-an, banyak muncul tulisan mengenai Piaget yang lebih mudah dipahami daripada tulisan Piaget sendiri. Ini menambah semakin luasnya perhatian dan pembahasan mengenai kognitif, sehingga perkembangan melalui hasil penelitian dan percobaan yang diamalkan dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak, dan sampai akhir terjadi proses-proses pemilahan penggunaan bahasa yang lebih komunikatif kepada anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah psikologi perkembangan ini betul-betul banyak melewati berbagai hal dari para ahli untuk menerapkan seperti apa psikologi perkembangan yang tepat yang dapat dilakukan kepada anak-anak.